Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, MPM 204111066, kelas manajemen 22B. Baik, di sini saya sedikit menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Contoh membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya. Karena itu, rasio likuiditas sering disebut dengan short-term liquidity. Current ratio. Rasio lancar, current ratio, adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek. Rasio lancar secara luas sebagai ukuran likuiditas. Mencakup kemampuan untuk mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Makin tinggi jumlah kelipatan aset lancar terhadap kewajiban lancar, makin besar keyakinan bahwa kewajiban lancar tersebut akan dibayar penyangga kerugian. Rasio lancar menunjukkan tingkat keamanan yang tersedia untuk menutup penurunan nilai aset lancar non-kas pada saat aset tersebut dilepas. Quick ratio, asset test ratio. Quick ratio sering disebut dengan istilah rasio cepat, merupakan uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva. Net working capital ratio merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja adalah pendapatan bersih, peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kenaikan ekuitas pemegang saham, penurunan aktiva yang tidak lancar. Cash flow liquidity ratio merupakan rasio likuiditas arus kas. Ini menunjukkan bahwa jika rasio ini mengalami peningkatan, maka menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengatasi berbagai permasalahan kewajiban jangka pendek baik dan sebaliknya. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage, utang ekstrim, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Rasio leverage secara umum ada 8, yaitu debt to total asset, debt to equity ratio, sum interest and net, cash flow coverage, long-term debt to total capitalization, fixed charge coverage, and cash flow adequacy. Rasio aktivitas. Rasio aktiva adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang aktivitas perusahaan, di mana aktivitas ini dilakukan secara maksimal dengan maksud memperoleh hasil. A. Inventory turnover. Rasio ini melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. B. Total asset turnover. Rasio ini melihat mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif. 4. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan, yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. A. Net profit margin. Rasio ini disebut dengan rasio pendapatan terhadap penjualan. B. Return on investment. Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan. Return on equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu yang memberikan laba atas ekuitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.